statement-statement PDIP ataupun sikap politik PDIP masih menjadi bagian dari koalisinya Jokowi. Tak satu pun menteri dari Jokowi itu yang kemudian protes, melakukan resistensi politik dan melawan kebijakan-kebijakan politik Jokowi. Semua menteri Jokowi itu sami'na wa ta'na. Yang dikritisi oleh PDIP itu adalah proses pemilu sepanjang di 2024 ini yang dinilai ada indikasi kecurangan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Hmm. bagi saya nggak perlu ada rekonsiliasi. Siapa yang mau rekonsiliasi? Toh sikap PDIP per hari ini pun secara ideologis itu tidak pernah bertentangan dengan Jokowi. Yang berbeda itu soal sikap politiknya, di mana PDIP sangat kelihatan masih marah, sangat kecewa dan mungkin terlukai dari manuver politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi yang merestui Mas Gibran Rakabuming Raka berpasangan dengan Prabowo Hmm. Subianto melawan jagoan mereka Ganjar Pranowo. Jadi inilah yang menurut saya sekalipun tidak bertemu keduanya ini ya tidak akan kiamat ini dunia, dan bahkan saya Oke. cukup yakini bahwa pertemuan antara Pak Jokowi dan Bu Megawati ini rasa-rasanya bagi saya wassalam, sudah nggak ada harapan. Jadi kalau ada harapan misalnya dari berbagai kalangan termasuk saya berharap, rasa-rasanya sulit bisa diwujudkan. Saya menghitung Hmm. sudah hampir 20 tahun Mbak Megawati ini tidak pernah bertemu dan bersalaman dengan Pak SBY, apalagi dengan Pak Jokowi yang pernah bersama kurang lebih sekitar 23 tahun. Berarti Rasa-rasanya lukanya terdalam maksudnya ya Mas Adi ya? sangat luka mendalam, dan ini yang sebenarnya menjadi trigger di mana PDIP itu sebenarnya membuka satu konfrontasi politik secara tidak langsung dengan Pak Hmm. Jokowi. Jadi sekeras apapun upaya-upaya untuk mempertemukan keduanya, bagi saya ini repot. Karena Oke. melihat dari pengalaman-pengalaman politik sebelumnya, Hmm. di mana setiap sikap politik yang kemudian berhadap-hadapan dengan Megawati, itu sulit dibukakan pintunya, terutama yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Hmm. Ini soal Oke, politik, ini bukan baik. soal ideologi. Baik, kalau gitu kemudian ke Mas Eno, oleh karena itu berarti artinya apa yang dikatakan oleh Mas Hasto ini juga merupakan wujud dari kebatinan suasana Bu Megawati yang mungkin saja tidak bisa terucapkan secara langsung, makanya melalui Mas Hasto yang akhirnya saling perang kata nih sama wapres terpilihnya anak Pak Jokowi juga, Gibran. Ya, PDI Perjuangan ini kan partai yang bergerak dengan satu kesadaran kolektif, Mbak. Artinya tidak mungkin satu statement itu terpisah dengan suasana kebatinan kader-kader yang lain. Maka kalau kita membaca, saya sampai mencari nih dari para kader-kader PDI Perjuangan di daerah saat merespon bagaimana apakah ada rencana pertemuan Pak Jokowi dan Bu Mega, tanggapannya bahkan jauh lebih keras dari Pak Sekjen. Ini di grup WA dari PDI Perjuangan ya. Ada yang menyampaikan dengan anak ranting pun Pak Joko rasanya sudah tidak pantas untuk bertemu. Izin tidak perlu diterima lagi biar tenggelam dengan kerakusannya. Lapor anak ranting dan anak ranting di tempat kami tidak ada yang bersedia untuk bertemu dengan pengkhianat serta keluarganya. Mohon maklum. Nah, ini WA-WA dari para kader PDI Perjuangan di daerah di tingkatan Tapi tidak ranting. mempertimbangkan juga Pak Jokowi ini bukan hanya kader tapi juga presiden? Ya tentu satu hal dengan yang lain, Pak Jokowi juga berawal dari menjadi seorang kader sejak di wali kota Solo. Sudah berapa puluh tahun PDI Perjuangan membersamai Pak Jokowi. Maka ini bukan tentu saja saat seorang sekjen partai menyampaikan sikapnya. Pak Sekjen ini ya punya kuliah di Unhan, saat ini sedang di UI, jasanya jelas saat S1, S2, S3. Jadi tidak mungkin menyampaikan sesuatu berdasarkan asumsi dan emosi kebencian belaka, tapi ada dasarnya yang disampaikan. Dan dasar itu Oke. tentu kebatinan antara rakyat pemilih PDI Perjuangan dengan para elit yang disampaikan oleh Sekjen keluar. Di ADART, Sekjen DPP itu bertugas sebagai jubir. Maka pada saat menyampaikan tentang Mas Gibran misalnya, itu semua juga berdasarkan kronologi. Berkali-kali di PDI Perjuangan ada gium, harus ada satunya kata dan perbuatan. Baik. Nah, kalau kita lihat Mbak, tanggal 22 Mei 2023 di depan Sekjen dan Ketua DPP Bidang Kehormatan Pak Komarudin Watubun, ditanyain apakah Pak Mas Gibran mau menjadi cawapres Pak Prabowo. Dijawabnya ya saya ini lahir besar di Oke. PDI Perjuangan, tahun depan Nah, tapi bapak saya masalahnya Mas selesai. Eno, Tapi nggak mungkin di partai lain. Nah, ya, ini tapi berkali-kali dengan begitu, dengan media oke, begitu loh. Mas Eno. Terus bagaimana berbohong seperti itu? Ya, Mas Eno, tapi masalahnya gini, pernyataan dari Mas Sekjen ini justru dianggap kayaknya agak berbanding terbalik ya dengan sikap dari Mbak Puan, apalagi misalnya terutama soal ditanya soal hak angket, nampaknya tidak sekeras ya dari pernyataannya Sekjen PDI Perjuangan sendiri. Ada apa sebenarnya? Oke, pengamat sebut Megawati akan berkonflik lama dengan Jokowi seperti konflik politik dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, memang berdasarkan pengalaman dari
apa yang pernah terjadi ketika SBY mengkhianati Megawati Soekarno Putri ketika saat itu SBY mengatakan bahwa dia tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden kepada Ibu Megawati, tetapi nyatanya, faktanya, SBY justru menjadi lawan politik dari Ibu Megawati Soekarno Putri dan akhirnya SBY menang. Jadi sampai saat ini belum ada suasana atau pemulihan kedua tokoh ini. Rekonsiliasi politik belum pernah terjadi, setahu saya demikian. Apakah mungkin nanti demikian juga dalam hubungan Megawati Soekarno Putri dengan Joko Widodo? Ya, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai hubungan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan berjalan buruk dalam waktu yang cukup lama. Ia menilai akan mirip dengan hubungan Megawati dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Ujang menjelaskan segala wacana pertemuan Jokowi dan Megawati usai Idul Fitri sulit untuk diwujudkan. Salah satu faktor penyebab adalah dua tokoh yang disebut-sebut pecah kongsi di Pilpres 2024. PDI Perjuangan kecewa terlalu dalam, terlalu berat terhadap sikap politik Joko Widodo yang memberikan restu dan dukungan kepada 02 yang merupakan anak kandung dari Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Jokowi yang hingga kini masih memegang kartu tanda anggota PDI Perjuangan dalam gelaran Pilpres 2024 lalu dinilai condong mendukung pasangan calon Presiden Prabowo Subianto. Prabowo menggandeng putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Padahal PDI Perjuangan mengusung calon lain, yaitu Ganjar Pranowo Mahfud MD. Sudah lebih satu pekan setelah Lebaran, Jokowi masih belum bertemu Megawati, meskipun istana sudah mengatakan bahwa tengah dicarikan waktu yang tepat di momen Idul Fitri untuk pertemuan Jokowi dan Megawati. Sejumlah keterangan yang diberikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto tampak resisten dengan wacana pertemuan Jokowi dan Megawati. Hasto menyebut Jokowi harus menemui anak ranting atau pengurus partai tingkat kelurahan sebelum bertemu Megawati. Hasto menyampaikan ini di rumah Megawati, kawasan Menteng pada Jumat 12 April 2024. Dia juga menyinggung kecurangan Pilpres 2024 yang berkaitan dengan Jokowi. Jadi istilahnya Jokowi melakukan sebuah pengkhianatan kepada PDI Perjuangan. Ihwal asa pertemuan Jokowi dengan Megawati, pengamat politik Adi Prayitno menilai bakal sulit terwujud. Ia mengatakan sikap PDI Perjuangan ke Presiden Jokowi tidak bakal melunak. Praktis setelah pemilu sangat terlihat PDI Perjuangan menutup pintu ya Jokowi kembali ke PDI Perjuangan, kata Adi saat dihubungi Tempo. Ya. Kemudian teman-teman, Adi Prayitno menyoroti dua acara terpisah yang digelar Megawati dan Jokowi. Tidak ada persamuhan keduanya. Ya, di hari Lebaran dianggap momen langka. Itu artinya Jokowi dan Megawati sudah end. Wassalam hubungan politiknya, ujar dia. Sekilas, pemantik hubungan buruk Megawati SBY. Hubungan Megawati dan SBY tampak buruk bermula dari rivalitas politik menjelang pemilu 2004. Kala itu SBY merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di Kabinet Gotong Royong yang dipimpin Megawati. Kemudian keduanya bersaing di panggung Pilpres 2004. SBY yang berpasangan dengan Yusuf Kala secara mengejutkan mengalahkan Presiden Megawati dengan perolehan suara 60,62% berbanding 39,38%. Oke, jadi dari situ kita melihat bahwa
luar biasa ya, kalau sampai sekarang belum ada rekonsiliasi politik.